yang ke-12 di Bonto Bahari, dan kita akan menyimak dialog interaktif luar studio yang dipandu oleh rekan kami Fitriani Rahman. Fitri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Kembali lagi, kali ini saya Fitriani Rahman yang menemani dalam dialog luar studio kita di kesempatan hari ini. Masih di program 1 RRI Makassar frekuensi 94,4 FM. Senang sekali karena di kesempatan hari ini dalam rangka Festival Pinisi 2022 tentunya kru RRI Makassar berada di Pandrita Lopi atau tempat di mana kemudian tempat pengrajin pembuat dari pinisi itu berada. Dan senangnya karena kita sudah mengawali pagi hari tadi dengan acara Songka Balar dan juga Anyorong Lopi yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan Festival Pinisi 2022. Di kesempatan siang hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan dua tokoh di balik layar Festival Pinisi 2022. Kesuksesan pagi hari tadi dan akan dihelat lagi open ceremony malam nanti. Bersama dengan saya saat sekarang Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dari Kabupaten Bulukumba, Bapak Andi Matampawali. Assalamualaikum. Iya. Senang sekali tentu ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Di kesempatan yang sama juga saya bersama dengan Bapak Saripudin Denglala. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mereka berdua tokoh di balik layar ya kesuksesan kita tadi pagi ya. Dan kita akan banyak bertanya tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan Festival Pinisi 2022 yang merupakan salah satu kebanggaan Sulawesi Selatan ketika 5 kabupaten di Sulawesi Selatan masuk pada Karisma Nusantara. Saya langsung saja dulu kepada Bapak Andi Matampawali. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Iya, senang sekali kami berada di Buta Pandrita Lopi langsung di tempat pembuatan pinisi. Sebuah kebanggaan dari Provinsi Sulawesi Selatan karena hanya di Sulawesi Selatan, hanya di Bulukumba yang dikenal sebagai sumber tempat pelaksanaan pembuatan pinisi yang menjadi kebanggaan Indonesia. Nah, kalau boleh kami ketahui bagaimana sih sebenarnya proses sehingga Festival Pinisi yang ke-12 ya, ini kemudian juga menjadi rangkaian Karisma Nusantara ini sendiri. Ya, jadi terima kasih. Pertama-tama tentu kami mengajak untuk bersama-sama menjatuhkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena di dalam perjalanan panjang Festival Pinisi ini, alhamdulillah pada akhirnya sekarang kita bertemu lagi pada Festival Pinisi ke-12. Dan kami ucapkan dulu selamat datang kepada seluruh undangan, terkhusus kepada RRI, di mana dalam RRI ini dipimpin oleh Pak Kepsta dan seluruh kru yang hadir di sini. Jadi kami ingin menceritakan bahwa proses untuk masuk di dalam Karisma Event Nusantara ini tentu bukanlah hal yang mudah. Karena sebelumnya pada tahun 2017 pada festival ke-8 kita sudah berjuang dengan luar biasa sehingga kita lolos pada Calendar of Event. Jadi dulu namanya Calendar of Event dan setelah berubah menjadi Karisma Event Nusantara. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh beda ya, semangatnya tetap seperti itu. Dan yang pasti Festival Pinisi ini setelah melalui kurasi dengan ribuan festival di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah kita masih mampu bertahan dan masih masuk dalam Karisma Event Nusantara yang dimotori oleh Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif. Ya. Jadi tentunya event ini akan terus berlanjut begitu? Event ini akan terus berlanjut dan di setiap tahun kita tentu ingin ada hal-hal baru atau ide-ide baru yang muncul. Karena ada satu hal yang memang belum kami capai adalah satu konsep yang luar biasa tentunya, temanya adalah Pinisi Pulang Kampung. Pinisi Pulang Kampung ini semakin ya begitulah, karena aba-aba itu yang yang menarik semua orang yang semangatnya orang jadi tanpa aba-aba itu
semangatnya orang itu kurang anu kalau tidak ada aba-aba. Iya, tapi luar biasa. Tadi menggunakan bahasa Ya, bahasa konjo dan bahasa Al-Quran. Jadi itu apa namanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Iya, tadi saya mendengar MC juga mengatakan bahwa ini adalah satu helaan nafas untuk setiap mendorong perahu. Iya. Itu ada maknanya tidak? Iya. Deng Lala? Dia ada maknanya karena apa namanya, setiap melakukan sesuatu itu harus apa namanya, hati nurani dengan jiwa kita yang apa namanya. Jadi ada tiga hal yang di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita. Jadi yang pertama itu hati nurani kita dengan jiwa kita. Jadi ini jiwa kita ini kepunyaan Tuhan. Ya, sedangkan akal kita itu punya manusia. Jadi harus berbadengan tiga karena cuma apa namanya, cuma Tuhan dengan kita. Jadi kita tidak meragukan. Yang penting berkeyakinan bahwa kita bersama Tuhan itu, insya Allah tidak ada yang terkendala. Nah, ini yang menarik karena kami mendengar bahwa perahu yang didorong tadi itu tidak sampai sebulan dalam pembuatannya. Ya. Betul itu, Deng Lala? Ya, itu cuma 22 hari. Ya. Dan itu memulai itu memang apa namanya, berkeyakinan bahwa pembuatan perahu yang akan dibuat ini, perahu yang akan dibuat ini adalah untuk acara event nasional ini yang kita laksanakan sudah 12 kali. Iya. Saya jadi penasaran. Deng Lala ini kan pengrajin ya, pembuat pinisi. Sejak kapan sebenarnya Deng Ya, Lala? saya itu membuat pinisi itu, membuat perahu itu sejak umur 9 tahun. Umur 9 tahun. 9 Sekarang tahun. umurnya Deng Lala? Ya, umur saya sekarang sudah 62. Oh, luar biasa. Jadi lebih 50 tahun ya, sudah menjadi pengrajin pinisi. Ya, dan ini akan berkelanjutan ke generasi saya. Baik. Ya, jadi apa namanya, dari anak saya mungkin ke cucu saya akan menganjurkan karena ini apa namanya, pekerjaan yang paling mulia yang kita kerjakan, karena di dalam pekerjaan ini semua orang dihidupi. Ya. Jadi mulai penebangan pohon itu apa namanya, orang sudah hidup. Jadi dibawa ke bantilang itu pohon kayu, apa namanya, yang akan dipakai, ya, yang akan dipakai. Jadi sampai di bantilang itu semua orang hidup yang melakukan itu, semua hidup di dalam perahu itu. Jadi setelah selesai perahu itu dipakai di laut, semua akan hidup lagi. Dan perahu ini, pekerjaan perahu ini, pembuatan perahu ini tidak akan pernah habis sepanjang masih mengalir air di laut. Baik, iya, karena soalnya kita butuh perahu di laut sana ya. Dan inilah salah satu apa namanya, armada yang pertama yang ada di dunia. Betul. Ya, dibawa ke luar negeri sampai ke dibawa ke Amerika negeri. itu kan dengan pinisi. Ini kebanggaan. Ya, inilah kebanggaan kita di apa namanya, di Kabupaten Bulukumba, khususnya di Kecamatan Bonto Bahari. Baik. Makanya selalu ada yang namanya pantang biduk surut ke pantai dan selalu menjadi logo adalah pinisi ya. Pinisi. Baik. Ini penasaran sama masih saya dengan Deng Lala. Deng Lala, ini kan 22 hari. Sebenarnya normalnya orang bikin perahu itu berapa lama? Jadi normalnya itu kalau perahu yang semacam itu kita kerjakan itu selama 3 bulan. Tapi karena keyakinan bahwa saya akan memeriahkan ini festival pinisi dan kita bersama Tuhan. Jadi yakin. Jadi keyakinan kita bersama Tuhan, pasti Tuhan akan menggerakkan semua, karena di dalam manusia itu pasti ada Tuhan. Jadi semua manusia yang ada di dunia itu ada Tuhan di dalamnya. Jadi maksudnya kekuatan kita itu yang penting niat kita bagus, ikhtiarnya itu bagus, maka semua manusia yang terjun di acara ini pasti Tuhan akan menggerakkan semua. Jadi tidak ada pekerjaan yang susah. Betul. 3 bulan diselesaikan dalam 22 hari. Saya ingin minta tanggapan Pak Andi Mata Pak Wali ini. Sepertinya ini memang niatannya totalitas ini Pak Andi, yang dilakukan oleh seluruh yang mencapai festival ini. Saya jadi penasaran kenapa tahu 22 hari Pak Andi? Sebenarnya seakan-akan ini sudah ditakdirkan kita semua berjalan dari awal. Ketika kami pertama bersama dengan beliau,
semua apa ya, selalu ada rasanya kami itu rintangan ya. Tapi karena motivasi yang dia sampaikan ke kita, kita pun semakin dewasa dalam hidup ini. Bahwa di dalam diri kita ini kan ada Tuhan. Ketika kita terus yakin bersama Tuhan, maka sebesar apapun kegiatan itu pasti akan bisa kita selesaikan dengan izin Allah yang itu meski sendiri. ada rintangan apapun begitu ya. Ya, karena boleh dikata ini kan persiapan kami ini untuk menyelenggarakan festival ini total hanya 22 hari. Jadi pas 22 hari baru kita sampaikan bahwa segera kita laksanakan, baru dia buat. Jadi teman-teman yang tidak terbiasa dengan kondisi itu memang seakan pesimis, bilang tidak usah, minggu depan kau datang. Jadi pada saat dia datang baru lunasnya, baru kau bawa dengan satu papan terpasang. Datang minggu depan kaget nih, karena sudah hampir rata. Datang lagi minggu depan sudah rata. Dan alhamdulillah sekarang sampai di chat pun sudah selesai. Iya. Jadi ini kebanggaan. Ini juga menjadi semangat Pandrita Lopi pastinya. Inilah yang intinya Pandrita Lopi, keahlian mereka. Jadi ketika ahlinya berada pada posisinya untuk melakukan sesuatu, inilah jadinya. Jadi kalau Pandrita Lopi serahkan ke Pandrita Lopi ya, mungkin begitu ya. Ya kalau artis penyanyi silakan menyanyi, jangan jadi Pandrita Lopi. Politisi silakan jadi politisi. Mungkin inilah makna yang kita bisa ambil ketika kita sorong kepada serahkan kepada ahlinya masing-masing, maka inilah yang terjadi. Iya, kebanggaan luar biasa. Ini juga padahal kita baru mengawali hari ini ya. Masih ada PR sampai tanggal 17 September nanti Pak Andi. Ya betul sekali. Jadi ini kita baru mengawali dari semalam ya, Songka Bala Ribantilang tadi, kemudian dari tadi malam sudah ada prosesi dari kemarin ya, prosesi di atas perahu, jadi berlanjut sampai sekarang dan terakhir itu di penanaman biti. Kenapa penanaman biti? Kita tahu bahwa biti itu adalah bahan baku utama daripada perahu itu sendiri. Jadi bukan cuma pinisi, tapi seluruh perahu yang dibuat khususnya di Bonto Bahari ini. Nah, inilah yang akan kita akan sampaikan sebagai pesan kepada generasi kita supaya proses pembuatan perahu ini kita tetap berkelanjutan. Seperti yang beliau katakan tadi, selama samudra itu masih berair, maka selama itu juga perahu akan tetap ada di lautan dan itu akan tetap keahlian masyarakat Bonto Bahari akan tetap hidup bersama dengan bahan baku yang kita siapkan saat ini. Iya, saya sebenarnya penasaran, biti itu seperti apa sih bentuknya Pak Andi? Ya, biti itu adalah kayu utama. Kalau di sini memang tempatnya di sini. Iya. Kalau kita mengatakan itu adalah kayu kelas 1, tapi umumnya dia dipakai di pembuatan perahu. Dia itu kayu kelas 1, sejenis kayu ulin, kayu hitam dan sebagainya. Cuma memang sekarang di tempat kita itu sudah tidak cukup ya untuk itu, sehingga rata-rata kita pergunakan dari luar. Oleh karena itu kita sudah melakukan pembudayaan itu lagi-lagi di tempatnya beliau. Dan di tempat beliau itu juga nanti akan dibangun namanya Balak Lopi. Balak Lopi itu semacam museum. Akan jadi tempat edukasi bagaimana proses pembuatan kapal itu, dan di belakangnya ada edukasi bagaimana pinisi itu dikembangkan, dibudayakan untuk dilestarikan di masa yang akan datang. Iya, baik. Saya ke Pak Deng Lala lagi, Deng Lala. Kita mau sebelum Anyorong Lopi tadi ada yang namanya Songkabala. Memang prosesnya harus seperti itu atau ini hanya karena ritual menjelang acara festival saja? Tidak. Jadi jadi setiap itu setiap memulai membuat perahu itu namanya anatta. Jadi dua. Jadi ini gunanya Pandrita. Jadi gunanya ini ahli pembuat perahu. Jadi yang pertama itu anatta, yang kedua meci. Jadi itu setiap perahu selesai dikerja harus ada ritual seperti itu. Itu apa saja yang disiapkan, Pak? Ya, jadi ada ritualnya. Jadi tergantung. Jadi kalau perahu besar sedikit akan diluncur, itu kita biasa potong kambing. Oh, kalau lebih besar dari yang tadi? Iya. Tadi yang sama dengan yang tadi itu. Oh, sudah seperti yang tadi itu. Iya. Dan ada songkolo, ada ada daun-daunan yang kita sediakan itu untuk untuk menolak bala. Jadi seperti itu. Iya. Nah, tapi itu hanya seperti tadi ada barasanji dan sebagainya begitu. Iya, ada barasanji. Jadi itu sudah turun temurun itu, sudah turun temurun. Iya. Tapi memang harus manusia ya? Iya. Delala yang mendorong Lopi. Iya, harus manusia. Jadi tanpa manusia itu tidak akan bisa.
Jadi ada dua, maksudnya manusia dengan Tuhan. Ya, atau manusia dengan Tuhan, karena apa namanya? Kita itu tidak lepas dari apa namanya? Dari manusia, atau tidak lepas dari manusia. Jadi yang berhubungan dengan dunia ini harus manusia. Tidak beda tidak. Jadi dari manusia kita dapat amal, dari manusia kita dapat dosa, dari manusia dapat kebaikan, dari manusia dapat kejelekan. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kita dunia ini, tinggal kita yang mengerahkan. Jadi kalau kita kemampuan kita 10, harus 10 yang kita dapat. Tapi kalau satu kemampuan kita mau ambil 10, yang jalan itu cuma akal, bukan hati nurani. Baik, ini banyak filosofi ya yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kita siang hari ini. Ini semakin mendekatkan kita pada keyakinan bahwa sekuat apapun manusia, tapi tanpa bantuan Tuhan pasti tidak akan bisa menjadi apa-apa, begitu tidak ya. akan jadi apa-apa. Jadi kekuatannya dari Tuhan. Iya. Ya, dan kita Tapi sudah diawali dengan niat juga dong, Pak ya? Dengan niat. Jadi kan apa namanya, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dari niat. Betul. Jadi apa yang kita niatkan itu akan Jadi saya itu tidak akan pernah berhenti membuat perahu, karena sebelum membuat perahu itu saya niatkan nanti kering air di laut, baru saya berhenti membuat perahu. Luar Iya. biasa. Dan- Semangat ini iya, perlu mendapat aplaus ini ya. Iya. Luar biasa ini. Dan menanam pohon itu juga saya niatkan nanti tidak tumbuh rambutku, baru tidak tumbuh juga tanamanku ini, pohonku ini. Iya. Oh, Jadi filosofinya. ini filosofi ini. Iya, filosofi hidup. Iya. Ini semangat itu juga sepertinya ya yang membuat Bapak Andi Matampawali dan kru ini juga ikut bersemangat dalam kurun Iya. waktu 22 hari Iya. dan ternyata hari ini kita bisa melihat Iya. luar Jadi- biasa mengawali Festival Pinisi Iya. 2022. Ya, jadi saya ini bersemangat karena beliau. Oh, Pak. karena dia. Iya, tahu. Jadi ini tukeran ya. Saya bersemangat karena Sama-sama bersemangat Iya. karena mereka berdua. Iya, saya berdua. Baik, Jadi Pak. saya karena saya ini apa namanya, saya bangga ini dunia mengakui saya punya pekerjaan. Ya, Iya, UNESCO iya. sangat Iya, mengakui iya, ini saya ya. mengakui. Ya, UNESCO dunia mengakui pekerjaan saya. Jadi saya itu bangga. Jadi apapun Iya. bagaimanapun tetap saya perjuangkan ini pembuatan perahu. Luar biasa. Saya ke Pak Andi Matampawali dulu Iya. ini. Ini semangat tadi. Saya bilangnya motivasinya ini semangatnya Pak Andi dari Deng Lala. Iya. Ternyata Deng Lala bilang semangatnya dari Pak Andi. Iya. Jadi inilah saling menyemangati. Inilah artinya bahwa ada Tuhan di dia, ada Tuhan di kami, walaupun Tuhan itu satu. Iya. Ya, sehingga langsung mampu berkolaborasi, dan saya paham betul beliau itu tanpa pamrih ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, apalagi terkait masalah perahu-perahuan, ya, tanpa pamrih mereka, dan selalu ingin membantu siapapun. Mungkin bukan saat ini saja, tapi pada kesempatan lain, Ibu dan seluruh kru ingin ketemu dengan beliau, bisa saja untuk dijadikan narasumber pada kegiatan-kegiatan yang lain. Iya, apakah ini memang karena seluruh Pandrilet Talopi memang punya semangat kolaboratif seperti ini, Pak Andi? Saya kira sama ya, saya kira sama. Walaupun di dalam rangkaian kegiatan event kita, itu yang kita libatkan khusus untuk prosesi adatnya itu cuma satu. Ya, dan ada satu lagi yang kita rancang pada saatnya nanti seluruh bantilang yang ada di sini serentak akan melakukan Anyorong Lopi. Jadi kalau ini sudah terprogram baik, para pinisi yang ada di seluruh Nusantara bahkan di luar telah kembali ke kampungnya, maka serentak kita akan lakukan itu. Seluruh bantilang yang kurang lebih 20 bantilang yang ada di Tanah Beru ini itu akan melakukan prosesi Anyorong Lopi secara bersamaan pada hari yang sama pada saat Festival Pinisi itu dibuka. Tapi yang bikin saya penasaran, kenapa hanya Tanah Beru yang bisa menjadi tempat bantilang ini? Sebenarnya sih tidak ya. Oh, sebenarnya Ya, tidak. Sebenarnya tidak. Jadi di sini kan banyak tempat yang bisa kita pakai. Ada di Lemo-Lemo, ada di Bira, ada di Ara, ya, ada di Lembana, ya, ada beberapa tempat di sini. Tapi semua di Bonto Bahari? Semua di Kecamatan Bonto Bahari. Oh, iya. Iya. Oh, mungkin karena lebih dekat ke laut ya? Sama di laut. Cuma kan pusat industri pembuatan perahu itu ada di sini, sehingga kita lebih dekatkan ke situ karena ada target lain yang kita ingin capai. Di mana undang-undangan kita itu kita berharap ketika mereka datang bisa saja terjadi transaksi dengan mereka. Coba kita bisa lihat ya, sederet puluhan perahu di kawasan ini kan ada berjejer di situ. Iya. Pernah terjadi transaksi 2018 terjadi transaksi. Ada 2 transaksi terjadi pada saat perhelatan
prosesi Anyorong Lopi itu pada saat itu. Oke. Nah, apakah di setiap festival itu selalu di tempat tadi, Pak? Ah tidak. Oh, jadi bergeser, berpindah-pindah. Bergeser ya. Jadi sebelumnya pernah di dekat Dermaga di sini kan. Iya. Iya. Begitu ya. Iya. Tapi semua masih di wilayah Kecamatan Bonto Bahari. Bonto Bahari. Baik, Delala ini apa ya? Saya ikut jadi semangat gara-gara semangatnya yang Lala tadi ini ya. Nah, kalau boleh kami ketahui lebih jauh ini Delala, untuk bisa mengkader atau bisa mengajarkan masyarakat Bonto Bahari khususnya untuk bisa mencintai pekerjaan sebagai seorang pengrajin pinisi, apa kira-kira yang bisa membuat mereka tertarik? Ya, jadi inilah apa namanya. Jadi saya ini memberikan, maksudnya tuh memberikan. Jadi apa namanya, saya lakukan ini supaya apa namanya yang ada di Kecamatan Bonto Bahari ini bisa ikut berpartisipasi. Ya, jadi apa namanya, jadi segala sesuatu yang harus kita lakukan itu, maksudnya tanpa ini seperti ini, tanpa seperti ini. Jadi kita berikan saja apa namanya, apa yang dilihat, karena apa namanya, apa yang dilihat mata itu hati itu sudah bisa merasakan bahwa saya juga mau seperti itu. Jadi kalau dia sudah lihat bahwa seceria seperti tadi itu toh, mungkin orang sudah ada di hatinya bilang, saya mau juga seperti itu. Baik. Nah, kalau boleh tahu, kalau yang didorong tadi Pandita Lopi 2 ini berapa harganya itu? Ya, kalau itu harganya tadi itu ya kisaran 1,2. 1,2 apa miliar. itu? Miliar, luar biasa ya. 1,2 jadi itu miliar. sudah include ya dengan interior, mesin dan seterusnya. Ya, jadi itu itu tadi. sudah balik modal itu ya? Ya. Sudah balik modal itu. Ya, sudah anu. Jadi itulah. Modal berapa sih bikin pilih sih sebenarnya? Iya, jadi itu tadi bilang ada beberapa tetangga saya itu bilang, kamu rugi nih selalu melakukan begini. Saya bilang saya tidak pernah rugi. Bilang apa sebabnya? Karena saya tidak pernah merasa memiliki. Ya toh, yang saya lakukan ini Tuhan yang punya, dan yang melakukan Tuhan juga yang punya. Saya tidak pernah rugi. Iya. Tapi ada yang menarik. Kapal atau perahu pinisi yang ada di samping seharga 1,2 miliar tadi ini ya. Ada yang sangat megah. Dan konon katanya itu dulu keinginan seorang warga Korea yang menginginkan untuk menyelesaikan kapal itu, dan ternyata tidak mampu diselesaikan karena masuk pandemi, sehingga kemudian Deng Lala dan kawan-kawan menyelesaikannya begitu Deng Lala. Dan ketika ditaksir itu bisa mencapai 12 miliar. Apakah betul itu Deng Lala? Ya, betul. Jadi apa namanya, sampai saat ini toh saya masih menunggu. Karena kita ini semua sama, toh semua manusia yang ada di dunia ini sama, baik dari ininya Korea, baik dari apa toh. Jadi semua sama itu. Jadi kita mempunyai hati, ya toh, rasa. Jadi cuma dua yang kita harus pakai toh. Jadi rasa dan mengingat. Jadi kita tidak karena dia sudah tidak mampu, kita harus begini, tidak. Jadi harus kita merasakan tetap bahwa melanjutkan. Ya, tetap melanjutkan. Jadi kalau mereka dia datang, ya alhamdulillah. Kita sama-sama lagi bangkit. Iya, begitu. Katanya itu ada beberapa kamar ya di dalam kapal. Ada 12 kamar. Ini seperti kapal pesiar begitu? Iya, memang kapal pesiar. Jadi memang dibikin itu khusus untuk kapal pesiar. Iya, dan itu akan beroperasi di seluruh Indonesia. Ya, jadi dia tidak ke negaranya, dia berpisah. Jadi karena apa namanya, ada aturan bahwa kalau orang luar mau membawa ke negaranya harus ada harus ada anunya itu 50% namanya itu di Indonesia. Iya. Produksi Indonesia begitu Pak? Ya tidak, harus ada apa namanya ini konsepnya anunya desainnya. Tidak, maksudnya harus ada modal, ada apa namanya? Iya. Jadi mulai dari 50% dari 5% dari di situ baru bisa membawa ke luar negeri. Baik. Ya, hak cipta ini makanya. Hak cipta. Hak ciptanya kan kita punya ya. Betul. Harus ada itu. Iya, jangan sampai diakui lagi sama orang luar nih Pak ya. Kita sudah setengah mati bikin perahu, orang lain yang mengakuinya. Baik pendengar dan juga tentunya teman-teman yang mendengarkan kita, kawan-kawan sekalian ya, yang juga ada di
Facebook program 1 RRI Makassar yang ikut bersama dengan kita. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan sebentar perbincangan kita. Mungkin kita bisa mendengarkan satu persembahan lagu sebelum selanjutnya kita melanjutkan perbincangan kita. Aku tak tahu yang ku rasakan kini saat ku tahu kau telah dengannya. Benarkah kini kau telah lupakanku karena terlihat seperti itu. Ku akui kini aku terluka, dia mampu membuatmu bahagia. Aku tahu kisah kita tinggal cerita. Ku kan mencoba untuk bahagia, meski tak rela. Kau kini tak bahagia dengan dirinya. Senyuman itu yang kupikir hanya untukku, kini tak lagi. Dia telah memenuhi ruang hatimu. Tak lagi ku yang mendekatmu, yang mendekatkan keluh kesahmu, yeah. Panggilan itu tadinya milik kita. Bibi, biarlah kau tahu aku cemburu. Aku kini ku terluka, dia membuatku bahagia. Kisah kita tinggal cerita. Ku kan mencoba untuk bahagia, meski tak rela. Kini telah bahagia dengan dirinya. Senyuman itu, senyuman itu yang kupikir hanya untuk kita lagi. Dia telah memenuhi ruang hatimu. Perasaan ini sangat menyiksaku, merindumu di setiap waktu, mendampingi jadi milikku. Relakan kini kenyataannya ku terluka. Jangan coba untuk bahagia, meski tak rela. Kau kini tak bahagia dengan dirinya. Coba bahagia, meski tak rela dengan diri tak bahagia. Baik, terima kasih. Tentunya kebersamaan kita masih dilanjutkan di Festival Pinisi 2022 langsung dari tempat pelaksanaan festival dari Buta Panritalopi, Kabupaten Bulukumba. Masih bersama dengan Bapak Andi Matampawali, Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, dan juga Bapak Syarifuddin Delala yang tentunya adalah Panritalopi, ya, adalah pengrajin dari kapal pinisi. Saya kembali ke Pak Andi Matampawali. Ya, bicara soal regulasi. Ini bagiannya pemerintah, ya. Siap. Bagaimana kemudian regulasi sampai hari ini bisa memelihara dan juga melestarikan potensi
Pandrita Lopi kita. Ini juga bagian dari budaya kita ya yang harus terus dikembangkan. Ya, jadi pertama memang setelah UNESCO mengakui ini sebagai warisan budaya tak benda, maka pada tahun 2020 terlahir Perda tentang pinisi. Ini untuk melindungi ya, untuk itu. Jadi Perda pinisi itu kan sudah ada. Nah, kalau sekarang yang kita gagas lagi adalah Perda terkait yang disampaikan Pak Puding tadi. Kadang-kadang di sini kan bukan kadang-kadang ya. Jadi semua transaksi itu terjadi atas kesepakatan murni nurani saja, saling kepercayaan. Ya. Inilah juga yang akan kita buatkan suatu peraturan sehingga ke depan ini bisa diikat oleh, karena kita tidak tahu seperti apa perkembangan dunia modern ke depan, sehingga Ya. kita ingin mengikat kedua belah pihak dan semua pihak, semua pengrajin-pengrajin perahu nanti akan diikat oleh regulasi sehingga tidak mudah mungkin terjadinya miskomunikasi atau penyelewengan di dalam kesepakatan pembuatan itu sendiri. Jadi kita sudah dilindungi oleh itu. Yang kedua, perencanaan untuk membuat museum itu juga sudah selesai. Jadi perencanaannya itu sudah selesai dengan estimasi anggaran 1,2 miliar. Jadi kita ingin membangun museum pinisi di Bulukumba. Selain apa yang dianukannya beliau, dirancang sendiri dengan balak lopi. Jadi balak lopi itu mirip-mirip sebenarnya. Cuma lebih spesifik beliau karena itu detail kayu lembar per lembar, kayu yang terpasang itu nanti akan dijelaskan di balak lopi itu. Sementara kalau museum pinisi yang kita buat itu terkait masalah secara keseluruhan kebudayaan kita, cuma dibungkus dalam satu nama pinisi, karena pinisi ini sudah mendunia. Iya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya membuat satu momen monumental ya, Ya. dengan menghadirkan seperti itu. Ya. Nah, kalau boleh tahu, apakah juga aktivitas Pandrita Lopi ini bisa menjadi salah satu sumber PAD kabupaten? Inilah yang akan kita rancang dengan sekarang kita sudah lagi diskusi-diskusi tingkat bawah bersama dengan pemerintah setempat di sini, bersama para pandrita-pandrita dan generasinya untuk melakukan itu, sehingga semua pihak mendapat artinya mendapat untung lah, bukan untung ya, tapi mendapat bagian satu sama lain setelah regulasi itu ada. Karena memang kita regulasi itu belum ada. Tapi ada regulasi, bukan regulasi ya, secara tidak tertulis ya. Ibarat di Tanah Toa tidak katakan pasang di Kajang. Iya. Di sini juga ada pasang yang tidak tertulis ya. Di mana pemerintah dapat secara adat istiadat. Oh, Setiap begitu. kapal itu mau didorong tidak turun ketika belum ada izin yang disebut pacak di sini. Inilah yang Pacak, akan ya. kita Iya. ya inilah yang akan kita jadikan satu regulasi sehingga kepastian hukumnya di negara ini jelas ke depan. Iya, ini lebih menjaga tentunya keberlangsungan para pandrita Ya, kita ya, betul sekali. seperti itu. Ya, ini kita mesti berterima kasih dengan pemerintah kabupaten yang kemudian juga sangat peduli dengan potensi kebudayaan yang ada di sini ya. Dan apalagi ini menjadi orientasi dari kesuksesan Kabupaten Bulukumba. Seperti tadi disampaikan oleh Bupati bahwa meskipun dibuat dimanapun, orang hanya tahu pinisi datang Pinisi, dari iya. Kabupaten Bulukumba. Ya, Deng Lala, masih dengan semangat yang luar biasa ini ya. Deng Lala ini Mas ada waktu tak tidur selama 22 hari ini? Ya ada. Oh, ada, Ji. Iya. Jadi apa namanya itu saya melakukan itu dengan rasa dengan ingatan. Ya. Jadi walaupun saya tidur, Tidur. tapi kalau saya merasakan bahwa ada sesuatu yang saya mau kerjakan, pasti bangun. saya ingat. Jadi Oh, dua iya. hal yang harus kita miliki itu rasa dengan ingatan. Iya. Tanpa rasa, tanpa ingatan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Iya, makanya dalam 22 hari sim salabim Ya, jadi ya, satu jadi. kapal. Iya. Bukan cuma Seperti di itu Jombang ya. Iya. Iya. Jadi tapi saya coba membayangkan, mungkinkah dalam 22 hari ini lebih banyak nginap di kapal? Ya tidak juga. Oh, tidak juga. Tidak Saya semakin juga. penasaran Jadi, ini. apa namanya sudah biasa-biasa, maksudnya tuh sudah tidak ada. Karena Iya. itu keyakinan saya itu bersama Tuhan. Jadi di mana saya berada, Tuhan bersama saya. Dan ini menunjukkan kualifikasi dari para pandrita kita. Seperti yang dibahasakan Pak Adi Mata Pak Wali tadi, bahwa serahkan pada ahlinya. Jadi sepertinya tinggal ibaratnya Deng Lala tinggal bilang, itu yang buritan diselesaikan nah. Tinggal bilang begitu. Yang tinggal bikin bilang buritan begitu, langsung iya. tahu bahwa begini bikinnya. Ya begini. Jadi Iya. kita sudah mengarahkan bahwa akan ini seperti ini seperti ini. Seperti Itu digambar juga kayak Tidak sebenarnya. digambar. Inilah uniknya. Itu tidak digambar. Iya. Iya Pak Pandi, saya penasaran. Setiap desain kan selalu kita buat konsepnya ya. Ada gambarnya begitu. Betul. Ini saya tanya ada gambarnya, tidak ada Tidak gambarnya ada Pak. Jadi itu apa namanya pembuatan perahu itu sama juga dengan pengakuan kita terhadap Tuhan dan Iya. pengakuan saya kepada
perahu itu, karena perahu itu kan ada wujudnya. Ya. Jadi pengakuan kita kepada Tuhan itu kan ada walastu bikum kalu bala sahidna. Ya. Saya Tuhan, kamu hamba. Itu Ya. selesai, tidak ada orang ketiga. Ya, benar. toh. Sudah ada tempatnya. Ya, sudah ada tempatnya. Iya. Jadi kita tidak ada orang ketiga. Jadi kita dengan Tuhan. Betul, betul. Ini saya semangatnya ini yang bikin kita semakin kuat ya tentunya ya. Ini semangat Pandrita Lopi, semangat pejuang di laut ini, di Iya. samudra ini. Iya. Bagaimana Pandi? Ya, jadi inilah hebatnya, bukan cuma Pandrita Lopi ya, tapi Bulukumba khususnya. Kami harus Iya. bangga dengan bahwa ketika Amatoa dengan 260 pasal yang tidak tertulis mampu dia paham, ya, dengan dilaksanakan hukum-hukumnya di sana sama dengan ini. Jadi kalau orang asing datang ke sini melihat, mencari dana dan gambar kan tidak ada. Bagaimana kayu lurus yang besar dibengkokkan Iya. tanpa menggunakan alat apapun. Ya hanya dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad itu, dan kita lihat bengkokan-bengkokan itu. Kami juga awalnya gitu. Jadi tidak ada, inilah sehingga UNESCO menjadikan dia sebagai warisan budaya tak benda. Karena sesuatu ini dibuat ini tanpa ini, sehingga ini tidak bisa disekolahkan. Iya. Iya. Beruntungnya beliau, seluruh generasinya beliau ini terlibat di situ. Iya. Jadi dia sudah punya generasi yang tidak terputus, mungkin beda yang lain. Dia dianggap ingin mencari dunia lain, akhirnya dia sekolah sehingga tertinggalkan. Kalau beliau tidak, murni. Keturunannya semua sudah menuju ke proses kepandita lopian. Karena ini tidak ada tertulis bilang ini kau pelajari caranya membengkokkan kayu, ini kan tidak ada. Iya. Lahir begitu saja, begitu mau dipasang bengkok sendiri itu kayu. Kira-kira seperti itu. begitu. Ya, Jadi kira-kira kita makin seperti itu. penasaran ini, aduh. Iya, iya. Iya. Kalau Delala, sebenarnya orang tua tak memang Ya, jadi saya ini generasi 9. generasi Generasi ke-9. 9. Jadi saya punya nenek itu apa namanya, yang pertama itu namanya Hamiril Mukminina Karramallahu. Itu apa namanya bisa ada di sini sekarang, dan dia juga bisa ada di Makassar. Dia membaca khutbah di Lemo-Lemo, dia juga membaca khutbah di Mekah. Itu yang pertama menciptakan itu perahu. Karena sumbernya perahu itu dari Nabi Nuh. Ya toh. Jadi saya melakukan itu toh, saya melakukan membuat perahu itu toh. Jadi saya harus apa namanya minta izin ke Nabi Adam, karena sesungguhnya Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Kemudian membuat perahu itu karena perahu itu tercipta dari apa namanya diperuntukkan oleh Nabi Nuh, maka saya harus berkomunikasi dengan Nabi Nuh. Jadi setelah diluncur di laut harus berkomunikasi dengan Nabi Haidir karena Nabi Haidir yang punya laut. Jadi kalau ketiga-tiganya ini sudah kita saling ini toh, kalau tiga-tiganya ini kita sudah saling mengisi, tidak ada yang tidak sempurna. Rekat mini. Iya, kayaknya memang di luar dari alam berpikir sehatnya orang ya, secara wajar. Tetapi itu memang bisa terjadi begitu ya, ketika Tuhan mengizinkan begitu. Ya, dan di dalam Al-Quran itu kan ada 60 anang ayat semua. Ya. 6.666. Ya. Iya. Jadi ada semua di dalamnya. Betul. Aqimus salat, dirikan sembahyang. Biasa, ya. Ya toh, wa atus zakat. Tunaikan Zakat, iya benar. Tunaikan zakat. Jadi semua yang 6.660 Sudah menjadi filosofi hidup. sudah menjadi hidup. filosofi, dan Baik. ini tidak bisa dipelintir, tidak bisa di ya. Kuat pedoman Ya, hidupnya Bapak ya, ini. sudah ketentuan. Ya, masih kembali ke Festival Pinisi 2022. Tentunya kita akhirnya paham bahwa kenapa kemudian Pinisi ini menjadi ikon dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival yang ada di sini. Tadi juga supporting eventnya adalah penanaman bibit itu ya. Nah, bolehkah kami ketahui lebih jauh ini Pak? Apakah juga miniatur Pinisi ini memang didorong untuk dipahami dan dibuat oleh generasi kita dari Pandrita Lopi ini? Mulai dari situ dulu. Iya, kan bahkan dalam acara sendiri kita ini kan ada lomba untuk membuat cenderamata provinsi Cenderamata, ini. benar. Iya. Jadi ada memang beberapa rangkaian ya. Tapi kalau bicara tentang kenapa Festival Pinisi? Bulukumba punya 17 festival. Iya. Cuma memang karena kekuatannya Festival Pinisi ini langsung membuat kurator itu jatuh cinta sebenarnya. Jadi kita kurasi pertama itu tahun 2017 saya di Festival Pinisi ke-8 itu kuratornya itu ada dari Australia, ada dari Filipina, Indonesia pada saat itu. Di mana dia tertariknya karena ini tadi bahwa ini kapal dibuat ini tanpa pola. Iya.
Iya, dibuat istilahnya Bapak tidur sayat kemudian muncul itu kan keluar itu ilmunya di situ. Maka festival pinisi ini pada saat itu kami dukung dengan satu festival namanya Festival Budaya Kajang dengan Andinging itu ya. Andingingi dulu Mm-mm, itu. betul. Ya kita bungkus dengan Festival Budaya Kajang itulah yang membuat semakin kuat pada waktu itu sehingga kita mampu lolos untuk pertama kalinya di COE ya, Calendar of Event pada tahun 2017 itu. Nah, banyak ya, Festival Samindara ada, Festival Dato Tiro malah lebih tua dari Festival Pinisi. Cuma kan belum mampu kita ramu sedemikian rupa sehingga beberapa festival yang lain hanya menjadi pendukung Festival Pinisi yang sudah lebih duluan masuk di dalam Calendar of Event dan sekarang sebenarnya kan banyak, ada 17 festival yang ada di Bulukumba dan di seluruh kecamatan ada itu kegiatan. Iya, berarti ini bisa jadi juga akan ke depannya festival pinisi ini bisa menjadi elaborasi dan kolaborasi dari seluruh festival yang ada bisa. Sudah, itu. sebenarnya sudah pernah. kolaborasi itu. Cuma kan masa pandemik ini akhirnya akan hilang. Dulu enggak. Setiap penyelenggaraan festival pinisi itu 7 hari kita laksanakan. Karena kami berputar dulu di seluruh kecamatan kegiatan itu kita gelar. Katakanlah di Kecamatan Gantarang yang sebagai penghasil padi namanya itu kan Festival Laun Rumah. Di mana masyarakat bagaimana caranya pertama menentukan bibit, kemudian bibit sampai pada pesta panen. Kan seperti itu. Festival Dato Tiro, kemudian Senandung Kopi Kahaya, ini kan semua kan bergulir. Dan ditutup dengan Festival Pinisi. Ya, di mana pada tahun 2018 itu kan kita sempat tembus mengkolaborasi antara Festival Budaya Kajang dengan Festival Pinisi ini yang mampu meraih rekor dunia muri pada saat itu. Iya, luar biasa sebenarnya. Ini sebenarnya idenya yang luar biasa dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ya sesungguhnya. Apalagi dalam waktu dekat juga akan menghadapi Porprov nih. Ya. Ini sebenarnya juga Ya, PR besar juga dan itu Ya. bisa meraup wisatawan domestik juga ya karena ada orang luar datang lagi akan kita manfaatkan itu. ke Buta Pandertolopi ini Iya. gitu ya. Baik Pak Andi, ini tak terasa ya tentunya kita cukup panjang berbincang di kesempatan siang hari ini. Suasana panas tidak terasa karena semangat yang dimiliki kedua tokoh yang hadir bersama dengan kita di siang ini. Nah, boleh kami dapatkan ini tentunya closing statement dari Pak Andi sendiri. Apa harapan terbesar dari pariwisata Bulukumba untuk lebih mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada? Apalagi kan sekarang secara nasional rupanya kementerian juga mengangkat kembali potensi desa wisata yang ada dan saya juga bisa melihat potensi wisata yang ada di Bulukumba. Cuma orang kadang-kadang bertanya, Pak, memangnya di Bulukumba hanya wisata bahari? Karena sepanjang perjalanannya sepertinya akan banyak di sana begitu. Mungkin perlu didapatkan penjelasannya ini. Oke, terima kasih banyak pada kesempatan ini kami akan menjelaskan secara gamblang perjalanan kami di Dinas Pariwisata bersama Pak Ali Saleng dulu, sekarang saya alhamdulillah. Dari 36 destinasi wisata di Kabupaten Bulukumba ketika kami masuk sekarang sudah 136. Jadi 100 itu tambahan. Nah, di dalam Riparda kita itu sudah ditetapkan 2 kawasan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Bulukumba. Bahari dengan Kecamatan Bonto Bahari, kemudian Kecamatan Kindang dengan agrowisata. Di mana Kecamatan Kindang masuk dalam kawasan pengembangan pariwisata lereng Lempo Batang oleh provinsi. Dan pada tahun 2019, Bulukumba masuk dalam kawasan pengembangan pariwisata provinsi. Jadi kita ini sudah bukan lagi memang Bulukumba punya, tapi itu provinsi punya. Iya. Dan apa sih harapan saya ke depan? Kami sekarang per tanggal 31 Agustus kami sudah kedatangan tamu itu 472.000 orang. Artinya potensi inilah yang akan kita raih sehingga lahirlah desa-desa wisata yang kami kembangkan. Jadi ada 22 desa wisata yang kami kembangkan. Inilah yang kami ingin bagaimana desa wisata kami ini bisa menikmati jumlah kunjungan yang 500.000 sekarang ini kan tinggal 30.000 kami sudah capai target di tahun 2022 ya. Inilah yang jangan cuman masyarakat Bonto Bahari dan khususnya orang Bira saja. Ya karena di sepanjang jalan ini kan banyak, belum lagi di kecamatan-kecamatan yang totalnya itu 24 sekarang ya. Desa wisata sebenarnya kami yang terbesar. Sudah Kalau tadi 24 dikatakan ya? Iya.
Dan kemarin kan Penyumbang terbesar desa wisata ya. penyumbang sementara desa wisata di Sulawesi Selatan, kemudian penyumbang PAD terbesar di Sulawesi Selatan terkait wisata, dan penyumbang terbesar kunjungan wisatawan di Sulawesi Selatan. Ya, 52.000 Kecuali Makassar, tadi karena ya. Makassar kan semua Lewat-lewat yang tuh masuk, banyak. ya orang dari mana saja kabupaten lain kan masuk. Iya. Kalau kami kan jelas bahwa 60% dari kota Makassar, dari utara 30%, dan sisanya itu 20% itu lokal. Mungkin salah satu keunggulannya adalah sudah menjadi tujuan wisata. Sudah menjadi Bukan wisata, tempat persinggahan ya. bukan tempatnya, tapi tujuannya, destinasi. Jadi Jadi mungkin itu. Dan memang kalau alamnya sih elok sekali. Tidak ada yang tidak ada. Makanya kita punya tagline itu, Bulukumba pesona tanpa batas. Kalau mulai dari dasar laut sampai di Kahaya itu dengan danau yang pasti jarang dimiliki dunia. Iya. Ada danau di atas ketinggian 1.600 dpl di atas permukaan laut. Baik, sekali ini kita ke Deng Lala, apa harapan tak sebagai pengrajin pinisi untuk Bulukumba? Harapan saya semoga pemerintah Kabupaten Bulukumba bisa mensupport kami, dan saya para pembuat perahu, para pengrajin bisa ikut berpartisipasi dengan kita dengan acara ini. Iya. Iya. Jadi pada dasarnya semua aktivitas yang dimiliki oleh pemerintah, program-program pemerintah Kabupaten Bulukumba tetap akan mendapatkan support dari para penderita LOPI, dengan harapan juga mereka mendapatkan juga support dari pemerintah kabupaten untuk terus bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Demikian Pak ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, dan tentunya di kesempatan siang hari ini kita akan terus mengikuti prosesi yang diselenggarakan dalam Festival Pinisi 2022. Ini masih terus berlangsung dengan supporting event. Ya, beberapa event lagi yang akan dilewati, tetapi untung ya kita beruntung sekali dari kru RRI mendapatkan main event atau event utama dalam festival ini, yaitu Songkabala tadi dan juga Nyorong Lopi, dan ini sudah menjadi agenda rutin. Dan tadi juga kami sudah berbincang dengan Bupati Bulukumba, keinginan beliau juga untuk semakin mengembangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam kegiatan-kegiatan budaya seperti ini. Baik, dari Buta Penderita LOPI, saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona tanpa batas.